kompetisinya apa, kolaborasinya apa. Sebagaimana yang saya tuliskan di makalah, sudah saya kirim beberapa hari yang lalu, kemudian bisa nampak di layar ini, kontestasi itu nampak di 6 jalur itu, Pak. Ini saya rangkum menjadi satu kesimpulan kontestasi. Di antaranya adalah seperti yang disebutkan tadi, karena orang-orang atau pedagang Arab ini berbudi baik, mungkin pasti meniru Rasulullah, maka para pedagang-pedagang lokal menaruh simpati. Itu tidak akan mungkin terjadi manakala para pedagang-pedagang itu bersifat tidak baik. Sehingga terbukti di catatan yang saya telusuri itu, sebagian besar mereka menjadi pemimpin sebuah pemukiman. Nah, di daerah itu. Kemudian tidak mungkin juga wanita-wanita Indonesia mayoritas, seperti yang saya sebutkan di atas tadi, di antaranya adalah Indonesia, kemudian Brunei Darussalam dan Malaysia. Itu disebabkan karena apa? Sebagaimana saya sebutkan di atas bahwa pengaruh kompetisi juga sangat penting. Islam bisa berkembang di kalangan Asia Tenggara di beberapa negara itu. Yang pertama adalah ketika rajanya Islam, kemudian dia berbentuk kesultanan, maka punggawanya, masyarakatnya juga akan menjadi Islam dengan baik dan mudah. Tetapi ada beberapa negara yang Islamnya sulit berkembang. Itu terjadi karena kompetisi yang di dalamnya ada campur tangan peraturan-peraturan pemerintah. Sebagaimana yang kita ketahui adalah Rohingya dan Myanmar itu kan kering itu disebabkan karena pemimpinnya yang belum Islam. Kemudian yang kedua ada pembunuhan secara sistematis terhadap umat Islam. Ini yang Pak Kusnan yang paling dominan. Tentunya sebagaimana yang saya urutkan tadi di atas, bahwa jalur yang paling dominan adalah jalur perdagangan. Karena dengan perdagangan kemudian masuklah secara metode-metode Arab untuk menyebarkan Islam, sehingga mereka mengagumi terhadap kepribadian-kepribadian para pedagang Islam itu. Kemudian di sini sebetulnya tidak menampilkan yang dominan yang mana, karena sebetulnya penyebaran Islam yang dilakukan oleh para pedagang Arab ini melalui 6 jalur sebagaimana yang saya sebutkan di atas. Tetapi pintu masuknya untuk penyebaran Islam di Asia Tenggara adalah melalui jalur perdagangan. Tanpa jalur perdagangan maka Islam akan sulit berkembang di kalangan Asia Tenggara. Kemudian yang kedua, lokasi mana yang subur, kemudian penyebabnya apa? Sebagaimana yang tadi saya sebutkan di atas, bahwa di Asia Tenggara muncul 2 kelompok atau 2 bagian. Yang bagian pertama di Batu Raden melalui jalur-jalur bisnis, antara ini melalui off-road. Dan di Batu Raden sana, di kompleknya Pak Lawi itu ada orang sholat. Kalau siang sudah pada minum semua. Saya tidak akan mungkin masuk kalau memakai metode tasawuf. Saya pakai metodenya off-roader di Batu Raden. Kira itu Mas Kusnan, tidak ada pertentangan antara Azumazdi Azda dengan saya lah di komplek ini. Masih? Oke. Ada lagi komentar? Pendapatnya Azumardi Azra yang besok ditulis oleh Mas Kusnan, ya. Karena memang jiwanya Azumardi Azra mungkin ada jiwa-jiwa tasawuf. Tapi kalau saya, jiwa bisnis itu nggak payu di saya, Mas Kusnan. Iya. Contoh di Batu Raden, ini Batu Raden itu banyak sekali yang di gang apa itu namanya itu? Gang Sadar ya. Kang Sadar, kemudian para preman yang ada di sana. Saya nggak mungkin akan bisa menyebarkan Islam di sana kalau dok-dok di sana pakai tasawuf. Saya tentu datang ke sana pakai mobil off-road. Ya, setiap hari Sabtu dan Minggu tentunya dengan masuk mobil off-road itu perdagangan. Saya akan ngomong dulu di depan para mereka, Bapak-bapak sekalian, kita akan off-road dengan memakai bismillah dulu. Kalau dok-dok ke sana saya pakai tasawuf, ya orang bakal diterima, Mas. Artinya pendapatnya Azumardi Azra, pendapatnya siapa? Karena memang dilatar belakangi dengan keseharian. Kalau jiwa keseharian saya adalah jiwa keseharian. Jadi 6 jalur itu juga nampak di kegiatan-kegiatan kolaborasi. Di antaranya adalah, bos sekalian,
ini yang saya tampilkan di kolaborasi ya, bahwa pedagang asli di Asia Tenggara mau bekerja sama dengan pedagang Arab. Itu muncul di situ. Artinya tidak ada penolakan dari warga Asia Tenggara terhadap para pedagang Arab. Kemudian juga muncul di sana sebuah komunitas Muslim di Asia Tenggara. Kemudian praktek-praktek keagamaan, sebagaimana yang saya sebutkan tadi di atas, bahwa ada pertemuan antara doktrin agama dan realitas budaya. Itu terlihat sangat jelas dalam praktek ritual agama hingga saat ini. Hanya saya tidak bisa tidak mencari lebih dalam bentuk-bentuknya seperti apa. Mungkin akan penulisan-penulisan selanjutnya akan kita lebih mendalam lagi. Di situ juga Mas Ma'ruf muncul pencerahan bagi masyarakat Melayu karena intelektualisme yang itu tidak terlihat pada masa Hindu dan Buddha, agama salah satu agama tuan rumah. Oleh karena itu inilah kolaborasi antara Islam dan masyarakat sekitar. Itu kolaborasi nampak di 6 jalur tersebut juga. Kemudian kompetisi, Mas Ma'ruf juga sudah saya simpulkan di situ bahwa pengembangan Muslim di Asia Tenggara itu tetap masih ada kompetisi terus berlangsung dengan keyakinan atau agama yang lain yang diakui secara resmi di setiap negara. Bisa dilihat di Rohingya dan Myanmar. Kemudian yang terakhir juga berawal dari 5 jalur atau 6 jalur tersebut itulah, maka kebudayaan harian, kebudayaan adat dan lain sebagainya di Asia Tenggara terbentuklah proses strukturasi dalam sistem kehidupan masyarakat dalam pengembangan Islam. Itu Mas Ma'ruf dan teman-teman sekalian.